Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Jadi pagi ini ya kita ketemu lagi dalam video mingguan ya. Jadi video mingguan yang membahas tentang analisa ya pergerakan harga market 1 minggu ke depan. Nah, untuk video kali ini Andrew akan membahas minggu keempat ya di bulan Maret 2021 ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, jadi Andrew kali ini menggunakan broker atau MetaTrader 5 ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini MetaTrader 5 live, ini bukan demo. Artinya harga yang Andrew pakai untuk pembuatan video ini adalah harga yang real ya, bukan demo ya. Di sini Andrew pakai kalau yang MetaTrader 5 adalah broker GK Invest ya, dimana teman-teman tahu kalau yang MetaTrader 5 itu yang legal dan resmi salah satunya adalah GK Invest. Sementara kalau yang MetaTrader 4 biasanya Andrew pakai Monex ya. Jadi selalu Andrew kalau mau edukasi itu pakai yang legal dan resmi di Indonesia supaya harganya itu benar-benar harga yang real ya, bukan harga yang dimanipulasi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ngerti kan kenapa Andrew mau pakai yang legal dan resmi aja gitu ya. Sekarang teman-teman lihat ya, ini adalah time frame-nya time frame H4, berarti time frame 4 jam ya. Dan sekarang teman-teman lihat Andrew sudah mengeluarkan pairnya itu GBP USD. Jadi buat teman-teman yang baru saja bergabung ya, silakan siapkan alat tulis untuk mencatat dan juga nonton video ini di layar yang besar karena Andrew menampilkan chart. Jadi kalau teman-teman nontonnya di HP nanti nggak detail nontonnya. Dan juga siapkan headset ya, apabila teman-teman nontonnya di HP pakai headset ya, supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi. Kalau teman-teman sudah siap, kita mulai ya. Saksikan video berikut. Baik, kita akan mulai untuk melakukan analisa teman-teman. Jadi teman-teman tahu ya bahwa setiap minggu Andrew buat video analisa sebagai panduan ya, sebagai kompas ya teman-teman untuk trading 1 minggu ke depan. Dan Andrew nggak pernah hapus, teman-teman bisa cek sendiri keakuratannya, minggu-minggu sebelumnya teman-teman bisa cek. Dan ini bisa sebagai penguat keyakinan teman-teman ya, buat teman-teman yang punya posisi ataupun teman-teman yang belum punya posisi. Jadi Andrew buat sengaja untuk sebagai second opinion ya, sebagai penguat keyakinan lah ya. Jadi kalau teman-teman yang udah bisa analisa, teman-teman bisa menggabungkan dengan analisa yang Andrew punya ya. Apabila searah ya teman-teman akan semakin yakin. Tapi misalnya teman-teman nggak searah ya, teman-teman boleh ikut boleh nggak apa-apa ya. Itu namanya kan analisa, bagaimanapun ya nggak bisa 100% benar ya, tapi at least Andrew jamin itu di atas 70% ya akuratannya ya. Oke, jadi Andrew langsung mulai aja ya. Jadi untuk kali ini karena Andrew pakai MetaTrader 5 ya, selalu sama aja, mau pakai MetaTrader 5 mau pakai yang 4 sama aja teman-teman. Yang kita harus analisa itu, yang kita harus ukur itu adalah sebuah trennya dulu. Trennya ini kemana teman-teman ya. Nah, kalau kita zoom out teman-teman bisa lihat ya, ini dari sini dia sudah naik, habis itu dia turun lagi di sini ya. Di sini dia naik, di sini dia turun, lalu di sini dia sideways. Coba Andrew tarik sebuah garis ya. Jadi gini teman-teman.
Nah, dia tarik begini ya, dia naik begini, Andrew buat ya, tuh ya, dia naik begini, habis itu baru dia turun di sini teman-teman. Nah, di sini dia turun dia. Nah, di sini, habis itu di sini dia sideway ya, sideway ya teman-teman ya. Nah, di sini dia sideway. Nah, gitu ya, jelas ya. Jadi dengan adanya garis-garis ini, jadi kita lebih mudah melihat, oh ternyata sekarang marketnya lagi sideway. Oke. Nah, sama aja. Dalam kita menganalisa, selalu kita harus menentukan sebuah trennya dulu. Nah, kali ini untuk menentukan tren, Andrew akan mengeluarkan alat yang khusus untuk MetaTrader 5 yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Nama alatnya Andrew keluarin dulu ya teman-teman. Kita drag aja nih ya. Oke, nama alatnya adalah ProWay Profits ya. ProWay Profits 2021. Kalau diklik akan masuk ke dalam profitstraining.com ya. Namanya ProWay ya, ProWay Profit Training 2021. Ingat ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim itu hanya via Telegram 081599108880 ya. Kalau udah keluar seperti ini kita tinggal oke. Nah, kita tinggal oke. Nah, kita tinggal oke seperti ini. Jadi kalau di zoom out seperti ini keluar teman-teman. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau dia trennya ini dia U-nya terbalik ya, melengkung ke bawah, artinya apa? Ada kecenderungan bahwa trennya akan turun gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini trennya akan turun, kecenderungan dia turun gitu ya. Nah, untuk entry-nya gimana? Oke, untuk entry-nya karena sekarang ini habis sideway, biasanya habis sideway dia akan melakukan sebuah breakout. Nah, untuk sebuah breakout, Andrew butuh bantuan untuk mengukur sebuah support dan resistan ya. Nah, untuk alat kedua yang untuk entry, Andrew akan keluarkan alat yang namanya adalah Auto Suppress ya, ini ya. Auto Suppress Profit 2021. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstraining.com ya. Telegram 081599108880 dan hati-hati ya terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Profit Training untuk menipu kalian. Andrew sudah sering disclaimer tersebut ya. Jadi hati-hati terhadap pihak-pihak atau yang mengcloning menyerupai Profit Training untuk menipu kalian ya dengan produk. Ada yang produknya itu sebulan 40% ya, itu palsu ya, itu bukan Profit Training. Jadi nanti kalau teman-teman ada menemukan seperti itu, tolong bantu report ya, atau bantu lapor ya, karena kalau teman-teman nggak lapor bisa aja nanti saudaranya teman-teman kena tipu ya, bisa aja saudaranya teman-teman ikutan gitu loh, dan itu dikiranya Profit Training padahal bukan ya. Profit Training nggak ada produk-produk begitu teman-teman ya. Profit Training itu tempat belajar, sekolah trading ya, edukasi ya, e-book kita punya gitu loh, materi-materi kita punya. Jadi kalau misalnya paket-paket investasi itu nggak punya kita ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketipu ya di situ ya. Jadi hati-hati, sekali lagi ada channel menyerupai Profit Training. Yang kedua adalah hati-hati terhadap ada akun Instagram juga mirip-mirip Profit Training ya, sengaja profil picture-nya pakai Profit Training punya, dipakai untuk nipu. Hati-hati ya. Tolong bantu report teman-teman ya, bantu report ya. Kalau teman-teman peduli bantu report, oke? Nah, jadi sekali lagi yang asli itu hanya Telegram 081599108880. Titik itu aja, nggak punya nomor lain ya. Dan Andrew juga cek yang dibuat penipuan seperti itu bukan cuma Profit Training ya. Ada bank lain, ada BCA lah, ada OctaFX lah, ada apalah, ada apa. Padahal itu nipu semua, Telegram cloningan doang, mirip-mirip doang gitu loh ya. Jadi ya teman-teman pinter-pinter lah ya, pinter-pinter aja ya. Oke, Andrew nggak mau terlalu panjang lah bahas begituan ya, nggak ada habisnya ya. Oke, kita tinggal oke aja ya, kita tinggal oke. Kita lihat indikatornya akan keluar ya setelah kita oke. Nah, teman-teman sudah lihat ya, ini adalah muncul indikator-indikator ya, support resistance secara otomatis. Teman-teman sudah lihat ya. Jadi dia akan memunculkan support dan resistance secara otomatis teman-teman ya. Nah, ini namanya pivot nih. Kalau yang oranye itu namanya pivot. Itu harganya di 1.394213. Lalu di bawah pivot adalah support 1, S1 ya. Ini S2. Ini adalah S3 bawahnya lagi ya. Nah, jadi
ini pivot, ini R1 ya, R1 ini R2. Jadi dengan adanya ini kita tahu bahwa market ini mau turun ya, kita tinggal cari aja turunnya itu mau di mana ya, turunnya itu dia mau di angka berapa, breakoutnya di angka berapa gitu. Jadi sangat gampang sekali. Nah untuk GBP ini Andrew jelas-jelas ya, jadi karena ini trennya sudah ketahuan dari Prowe adalah mau turun, jadi Andrew akan ambil posisi untuk sell. Nah sebelum Andrew kasih posisi entry-nya untuk sell, Andrew akan jelasin dulu dari sisi fundamental ya. Jadi pound sterling itu ditutup melemah ke level, teman-teman sekarang lihat di 1.38701 pada market hari terakhir ya, pasca rilis kebijakan moneter dari Bank of England dan juga seiring menguatnya greenback dolar Amerika Serikat. Bank of England menanggapi positif atas penguatan yang terjadi pada suku bunga obligasi ya, di mana hal ini menjadi refleksi atas menguatnya sentimen ekonomi di Inggris ya. Di samping itu juga Bank of England juga tidak mengubah besaran anggaran untuk pembelian obligasinya serta menentukan tingkat suku bunga acuan tidak berubah di level 0,1%. Jadi itu adalah berita fundamental yang searah dengan analisa yang kali ini kita akan tampilkan. Jadi sekarang teman-teman sekarang lihat harganya itu sedang berada di antara S1 ya dengan S2 ya. Nah, jadi untuk posisi minggu depan ya, Andrew sarankan buat teman-teman ambil posisi sell. Sellnya di mana teman-teman? Oke, sellnya di sini ya. Teman-teman silakan ambil sell di sini ya. Di sini nih. Nah, harganya harga berapa tuh? Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kita langsung ambil posisi sell, harganya yang di S2. S2 ya, ini ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung tulis aja, teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang namanya sell stop ya. Sell stop. Ya, karena harganya di bawah harga running, jadi pakai sell stop. Ya, sell stop itu di 1.38. 1.38384 ya, 1.38384 sell stop di sini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pakai sell stop 1.38384. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya kita pakai yang S1 di sini teman-teman ya. Nah, jadi confirm ya, confirm ini trennya turun dan dia juga harganya di bawah support ya. Jadi kita melakukan yang namanya sell ya. Nah, stop lossnya di sini teman-teman ya. Silakan pasang stop loss. Ini Andrew tulisnya di sini ya teman-teman, kelihatan ya. Andrew tulis di sini deh ya. Stop loss ya. Stop loss itu harganya 1.3 ya, 1.3831 ya. Ini untuk stop lossnya teman-teman. Nah, stop lossnya Andrew tulis di sini ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Karena ini takutnya ketutup sama candlestick. Ya, stop lossnya di sini. Nah, untuk take profitnya di mana? Oke, take profitnya kita lihat. Take profitnya di mana? Oke, ini agak jauh ya. Oke, kalau kita taruh di S3 ya, ini S3 ini kan sepertinya terlalu dekat ya. Oke, untuk dia punya take profit ya, Andrew akan hitung pakai rasio 1:2. Caranya gimana? Teman-teman ambil kalkulator ya, rumusnya teman-teman silakan ya. Stop loss ya, stop loss 1.38831 dikurang ya 1.38384 ketemu hasil 0,00447 dikali 2 ya, 00894 ya, 00894. Nah, 00894 ini baru dikurangin nih, sell stop dikurangin 1.38384 ya. Jadi kita kurang 0.00894 ya. Nah, ketemu hasil adalah 1.3749 ya, ketemu hasil 1.3749. Kita cari levelnya di mana itu ya. Kita cari 1.3749 ya. Oke, kira-kira di sini teman-teman ya. Oke, langsung Andrew tulis di sini ada sebagai take profit teman-teman. Nah, kita tulis di sini sebagai take profit ya.
karena pakai rasio 1:2 ya, 1.37490. Nah, ini take profitnya teman-teman. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk pound sterling ya, GBP time frame 4 jam. Sell stop di 1.38384, stop loss di 1.38831, take profitnya di 1.37490. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu Euro USD ya, Euro USD. Oke, sekarang teman-teman sudah lihat ya Euro USD. Kita lihat dulu trennya ini gimana. Oke, trennya ini masih terus ke bawah ya, ini masih terus ke bawah sama seperti GBP maksudnya. Jadi euro turut melemah ke level, teman-teman bisa lihat 1.19034 ya. Seiring kembali menguatnya dolar Amerika Serikat dan juga pasca pidato dari Presiden European Central Bank Lagarde yang menyatakan bahwa bank sentral tidak akan bereaksi terhadap lonjakan inflasi di zona Eropa yang menyentuh level tertingginya sejak setahun terakhir. Selain itu, Lagarde juga menyebutkan bahwa akan meningkatkan pembelian obligasi di kuartal depan. Rilis data neraca perdagangan yang turun menjadi 24,4 billion dari sebelumnya 27,5 billion turut memberikan sentimen negatif atas pergerakan single currency ini ya. Oke, jadi ini kita lihat juga masih bearish, fundamental juga masih bearish ya, sama. Andrew juga akan menyarankan untuk ambil posisi adalah posisinya sell ya. Sellnya di mana? Oke, karena kita kali ini pakai sistem breakout ya. Jadi di sini ada support 1 di sini, teman-teman lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini support 1. Jadi silakan teman-teman pakai ini sebagai entry-nya ya. Jadi entry-nya itu sekali lagi jangan instan. Kita langsung tulis di sini adalah sell stop ya, sell stop. Ya, itu harganya 1.1 ya, 1.18831 ya, 1.18831 sell stop di sini. Oke. Nah, dia punya stop loss di mana? Oke, kalau stop lossnya teman-teman silakan taruh di pivot ini teman-teman ya, di 1.19357 ya. Jadi silakan teman-teman taruh di pivot di sini stop lossnya. Nah, ini ya. Oke, jadi ini sebagai stop loss ya. Stop loss ya, stop loss ya, 1.19357 ya, ini sebagai stop loss. Take profitnya gimana? Oke, take profitnya sama nih, kita nggak bisa deteksi dari chart ini, jadi kita harus pakai rasio 1:2. Sekali lagi caranya kita hitung 1.19357 ya, dikurang 1.18831 sama dengan ya 0,00526 kali 2 ya, 1052, 0,01052 ya. Jadi kita tinggal kurangin aja 1.18831 ya, dikurang 0.01052. Nah, ketemu ya. Jadi hasilnya adalah 1.17779 ya. Kita cari dulu levelnya. Oke, kita cari dulu. Oke, di sini ya. Jadi kita langsung tulis di sini sebagai take profitnya teman-teman ya. Ini kita langsung tulis sebagai take profit. Nah, take profit ya, itu harganya 1.17779 ya. Take profit di sini teman-teman ya. Oke ya, jadi ini ya analisa Andrew untuk euro time frame 4 jam ya. Sell stop 1.18831, stop lossnya di 1.19357 dan take profitnya di 1.17779 ya. Jadi itu teman-teman. Kita langsung lanjut ke Australian dollar USD ya. Nah, ini adalah Australian dollar USD. Teman-teman bisa lihat ini kalau kita zoom out ini juga masih bearish ya, berarti searah semua antara GBP, antara euro dengan Australian dollar ini masih searah semua ya. Nah, untuk Australian dollar teman-teman bisa lihat ya. Jadi Australian dollar drop di bawah level, teman-teman bisa lihat di 0.77550 pada close
sesi perdagangan hari terakhir setelah sempat menguat di market Asia seiring rilis data sektor tenaga kerja di Australia yang menunjukkan perbaikan. Kembalinya menguatnya USD menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu atas pelemahan currency dolar Australian dollar ini, ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ya, di sini kita sudah lihat bahwa pivotnya ada di sini, pivotnya di atas. Ini adalah support 1. Jadi karena harganya di bawah pivot, berarti cenderung ini akan turun. Ditambah lagi dengan pro way-nya ini juga masih ke bawah. Artinya apa? Silakan teman-teman pasang yang namanya sell. Ya, sell-nya di mana? Silakan teman-teman pasang sell stop. Nah, di sini Andrew langsung tulis sell stop, ya, sell stop. Oke, kita pasang sell stopnya di support 1 ya, di harga 0.77205. 0.77205 pasang sell stop di sini, teman-teman. Nah, untuk stop lossnya di mana? Oke. Stop lossnya kita pasang di pivot sini, teman-teman, ya. Di pivot. Oke, sekarang kita tulis dulu harganya stop loss. Oke. Jadi pasang stop loss di sini. Itu harganya di 0.77 0.77844 ya, 844. Oke. Jadi pasang stop loss di sini, teman-teman, ya. Untuk take profitnya di mana? Kita lihat, zoom out, ketemu nggak? Oke, nggak ada sepertinya. Oh, ini ada. Ini bisa sebagai, oke, jadi ini ya, S3-nya ini bisa sebagai take profit nih. Jadi nggak perlu kita ngitung lagi, tapi kita pakai S3, di mana S3 ini sudah dibuat oleh auto suppress ya. Jadi kita pakaikan ini sebagai take profit, teman-teman. Oke. Kita langsung tulis aja take profitnya ada di sini, teman-teman, ya. Nah, take profit itu harganya di 0.76 0.76205. Ya, pasang take profit di sini. Ya, ingat ya, kalau kita sell take profitnya pasti selalu lebih rendah. Jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian dollar USD ya. Kita zoom ya. Jadi sell stop di 0.77205, stop loss di 0.77844, lalu take profitnya di 0.76205. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc ya. Kita lihat USD Swiss franc. Oke, di sini Andrew keluarin dulu nih. Kita sudah muncul ya. Ini adalah chart USD CHF ya, Swiss franc, di mana teman-teman bisa lihat ini sebenarnya dia sudah berbentuk U terbalik ya. Dia sudah mulai, arahnya itu sudah mulai U-turn ya, artinya dia sudah mulai turun ke bawah ya. Nah, ini kondisinya masih dia punya ini dia ke atas ya, masih trennya ke atas ya. Tapi hati-hati akan terjadi reversal, tapi belum dalam minggu ini. Apalagi sekarang juga kondisi harganya masih di atas pivot ya, pivotnya di 0.92657. Jadi Andrew masih bisa kasih saran untuk teman-teman yang mau melakukan posisi ya, silakan lakukan posisi beli ya, silakan lakukan posisi beli. Belinya di mana? Nah, belinya teman-teman di sini boleh nih. Nah, belinya di sini, teman-teman. Nah, ini ya, silakan lakukan posisi beli ya. Jadi Andrew lakukan posisi beli, pasang yang namanya buy stop ya. Buy stop itu di harga 0.93131 ya, 93131 ya, 131. Oke, 9. Nah, jadi ini ya, pasang buy stop di 0.93131 ya, pasang buy stop di sini. Stop lossnya di mana? Nah, di sini stop lossnya nih, pivotnya nih ya, itu di harga 92657 ya, ini ya. Nah, jadi silakan teman-teman pasang stop loss di sini ya. Kita langsung pasang stop loss dulu, teman-teman. Nah, jadi dengan adanya alat-alat ini kita mudah sekali ya menentukan ya. Pasang stop loss itu di harga 0.92657. Nah, pasang di sini stop loss ya, teman-teman ya. Jadi pasang stop loss di sini. Jadi pasang stop loss di sini, teman-teman ya. Nah, ini ya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi pasang stop loss di sini, teman-teman ya.
kelihatan ya. Nah, lalu take profit itu di mana? Take profit itu kita lihat di sini ada yang namanya R3 ya. R3 bukan mobil ya, tapi resisten 3. Nah, kita langsung pasang di sini teman-teman. Ya, pasang di sini sebagai resisten. Ini adalah take profitnya teman-teman ya. Oke, kita langsung tulis dia punya take profit ya. Take profit itu di harga 0.93997 ya, pasang take profit di sini teman-teman. Nah, pasang di sini ya. Jadi teman-teman pasang buy stop ya untuk USD CHF time frame 4 jam 0.93131, stop lossnya di 0.92657, take profitnya di 0.93997. Kita lanjut ke market yang lain yaitu USD JPY ya. Oke, ini adalah USD JPY. Ini juga Pro Way-nya masih naik kenceng, artinya ini masih akan terus naik ya. Ini trennya masih terus naik ya. Nah, Endo coba zoom. Nah, ini dia di bawah ya, di bawah dari pivot. Pivotnya nih, harganya itu di 108.9503. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pembelian, tunggu dia tembus pivot dulu nih. Tunggu dia tembus pivot, harganya di sini teman-teman. Ya, jadi Endo langsung tulis nih. Jadi buat teman-teman yang mau pasang posisi buy, silakan tunggu dia tembus pivotnya dulu. Harganya silakan teman-teman pasang yang namanya buy stop. Ya, buy stop di 108.951. Pasang buy stop di sini, ya. Pasang buy stop di sini 108.951. Oke. Nah, untuk stop lossnya di mana? Ini ada yang namanya support 1. Jadi kita langsung ikutin aja ini sebagai support 1, ini pasang sebagai stop lossnya. Nah, jadi sebenarnya trading itu gampang teman-teman, jangan dibikin susah ya. Hanya dengan 2 indikator ini aja cukup ya untuk mengukur sebuah pasar, dan Endo pastikan akurasi di atas 50% kok ya. Pasti kok, itu pasti. Sekali lagi ya, nggak bisa 100% ya teman-teman ya. Tapi Endo pastikan akurasi di atas 50%. Silakan teman-teman tulis stop lossnya di sini teman-teman. Nah, stop loss itu di harga 108 ya, 108.604 ya. Oke, pasang stop loss di sini teman-teman ya. Oke, tadi fundamentalnya Endo lupa jelasin ya, bahwa USD Japanese Yen juga mampu bertahan ya. Jadi menguat terhadap yen ke level 108.911 pada close market hari terakhir kemarin ya. Bank Sentral Jepang diperkirakan masih tidak akan mengubah suku bunga acuannya dan lebih fokus pada kebijakan aset purchase, dan juga akan membiarkan penguatan bond yield terus berlanjut. Jadi itu juga searah dengan analisa teknikal yang kita tampilkan sekarang ya. Sekali lagi, buy stop di 108.951, stop lossnya di 108.604. Take profit itu di mana? Nah, take profitnya ini kan S2 nih. Ini S1, S2. Jadi kita pasang di S2-nya teman-teman. Kita pasang S2-nya teman-teman di sini ya, pasang sebagai take profit ya. Kita pasang take profit. Oke, take profit. Ya, itu harganya di 109 poin ya, 109.628. Nah, jadi ini ya analisa Andrew ya di minggu keempat ya untuk USD Japanese Yen time frame 4 jam, buy stop di 108.951, stop loss 108.604 dan take profit 109.628. Kita lanjut ke market terakhir yaitu market. Oke, sekarang kita sudah keluarkan market emas ya. Teman-teman bisa lihat ini emas bentuknya U. Artinya emas ini akan terjadi reversal ya. Artinya teman-teman lihat ini emas akan terjadi reversal, yang tadinya dia turun dia akan mulai naik lagi. Sebenarnya kalau teman-teman follow atau subscribe dari video YouTube Profit Signing, teman-teman sudah tahu emas ini naiknya sudah diprediksi dari minggu lalu. Teman-teman buka aja ya, teman-teman buka aja video yang minggu lalu ya, Endo sudah prediksi emas ini akan naik. Jadi setelah sempat menguat menyentuh level 1755, harga spot emas kembali ditutup melemah. Sekarang ada di harga, teman-teman bisa lihat itu sekitar 1745 ya.
seiring rally yang terjadi pada USD. Selain itu, menguatnya US bond yield juga memicu atas pelemahan logam mulia. Tidak adanya respon positif dari The Fed atas menguatnya US bond yield membuat arah market masih belum bisa ditentukan oleh para investor. Jadi sekarang teman-teman lihat ya, ini Pro W-nya dia bentuknya U nih. Kalau dia bentuknya U, ya, ini adalah pertanda bahwa market akan reversal. Dia tadinya mau turun, habis itu dia ini bottomnya. Andrew tulis ya. Andrew akan kasih tanda ini bottomnya nih teman-teman. Ya, ini bottomnya. Dia bentuknya sudah turun di sini, dia ketemu bottom, dia naik lagi. Jadi ini adalah momentum dia akan naik lagi. Apalagi sekarang teman-teman lihat di sini pivotnya itu sudah, ini kan pivot nih, ya. Pivotnya itu di 1736.9167. Di sini dia sudah tembus pivot. Artinya apa? Artinya kita yakin emas ini akan naik terus, ya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pembelian, Andrew sarankan teman-teman silakan lakukan pembelian di sini. Ya, silakan lakukan pembelian di sini, di mana ini adalah resistance satunya. Ya, jadi teman-teman silakan pasang yang namanya buy stop. Ya, itu harganya di 1754, ya, 1754.718. Ya, pasang buy stop di sini, teman-teman. Di 1754.718. Untuk stop loss di mana? Oke, stop loss jangan jauh-jauh. Pasang aja di pivot, ya, pivotnya di sini, teman-teman. Nah, jadi pasang di pivot, kita tulis ini sebagai stop loss. Ya, kita tulis sebagai stop loss. Ya, stop loss itu harganya di 1737.007 James Bond, ya. Pasang stop loss di sini. Oke. Nah, untuk take profitnya di mana? Kita lihat. Ini kan kita entry di sini. Ini adalah R2. Kita pasang di R3-nya, teman-teman. Ya, R3 bukan mobil tapi merupakan adalah resistance 3. Silakan teman-teman pasang R3. Ini ada di sini ya angkanya, ya. Ini sebagai take profit, ya. Take profit itu harganya di 1791 ya, 0.054. Ya, ini adalah take profitnya di 1791.054. Nah, jadi ini ya analisa Andrew ya untuk semua major pair, ya, semua major pair GBP, Euro, Australian Dollar, Yen, Swiss franc, dan juga gold, ya. Andrew sudah bahas, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari analisa yang Andrew buat untuk minggu depan, ya. Dan masih banyak juga teman-teman yang bertanya, Pak, kalau saya mau pair lain, ya, misalnya Australian Dollar CAD, AUD CAF, ya, AUD JPY, AUD New Zealand, ada nggak? Itu namanya cross pair, teman-teman, ya. Seperti CAD JPY, CAF JPY, ya, ada nggak? Oke. Nah, Andrew juga buat, ya, analisa itu Andrew juga buat. Nah, terus juga banyak juga teman-teman yang bertanya, Pak, kalau saya mau analisanya harian, jangan mingguan. Kalau mingguan itu kan jaraknya jauh-jauh, ya. Nah, ya, kalau analisa harian Andrew pakai yang time frame M1. Ya, kalau analisa harian Andrew pakai time frame yang H1 dan M30. Andrew juga buat, teman-teman, ya. Andrew buat M30, H1 harian, dan juga cross pair Andrew juga buat. Nah, itu khusus member, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian, silakan bergabung menjadi member, ya. Silakan bergabung menjadi member Profit Training. Silakan Telegram 081591010880, ya. Sekali lagi Telegram 081599100880. Teman-teman silakan bergabung menjadi member dan teman-teman bisa mendapatkan analisa harian, ya, dengan time frame M30 dan H1 dan pairnya lebih banyak, lebih lengkap lagi, ya. Nah, buat teman-teman yang mau analisa sendiri, ya, mungkin teman-teman mau analisa sendiri dengan alat ini Pro W dan juga Auto Suppress untuk MetaTrader 5, ya. Sekali lagi untuk MetaTrader 5, ya, silakan, ya. Silakan Telegram Andrew Profit Training 081599100880. Nanti Andrew akan kasih tahu bagaimana cara install Pro W dan juga Auto Suppress ke dalam komputer teman-teman. Oke, jadi itu saja, ya, yang Andrew mau sampaikan untuk minggu ini. Andrew mau bertanya, menurut teman-teman
pair mana saja yang akan menyentuh pair mana saja yang akan menyentuh take profit untuk minggu keempat di bulan Maret 2021. Dan juga Andrew mau tanya sekali lagi, kondisi market seperti apa yang cocok apabila kita menggunakan alat ProWay dan juga auto suppress. Silakan komen di kolom komentar di bawah supaya kita bisa saling berdiskusi dan kita bisa saling bertukar pikiran silakan komen. Dan buat teman-teman yang mau mendapatkan materi silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau gratis silakan teman-teman like, comment, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt gratis silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profit!